Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, perkenalkan, nama saya Yuli Timuriana dengan nomor peserta PPG 2015010322241 dan NIM PPG 223153715850, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, di SMK Negeri 4 Bojonegoro, saya akan membuat video pembelajaran untuk jurusan rekayasa perangkat lunak pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk materi format kaitan pada halaman web. Berikut video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, semuanya sehat? Iya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Doa bersama. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai melanjutkan, marilah saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Oke, coba saya absen dulu. Saya mulai dari Yusuf, Soim, Fahmi, Ferry, Alul, Rifki, Raffi, Andin, Novia. Oke. Berarti masuk semua hari ini, semua dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tes kesiapan terlebih dahulu. Di sini saya perhatikan semuanya sudah membawa laptop ya, sudah siap belajar semuanya, ini tandanya ya. Karena lab ini adalah tempat di mana banyak sekali kabel ya, banyak sekali arus listrik di sini. Jadi saya minta dalam penggunaan lab kalian berhati-hati. Tentunya harus memperhatikan K3LH ya. Tentunya pas waktu kelas 10 dulu sudah belajar tentang K3LH seperti apa, dan itu harus selalu diterapkan ketika kita menggunakan lab untuk praktikum atau belajar. Ya. Hari ini Bu Yuli akan memberikan motivasi terkait tentang belajar. Saya mau tanya, dijawab dengan jujur. Tadi malam yang sudah belajar siapa? Coba diangkat tangannya. Oke. Ada yang belakangan itu angkat tangannya, kelihatannya agak-agak mikir-mikir belajar apa enggak ya saya gitu. Nah, apakah kalian sudah punya teknik belajar yang menurut versi kalian itu sudah cocok? Kira-kira? Sudah? Mari kita perhatikan video berikut ya. Ini bisa kita lihat. Ya. Ada nggak yang seperti ini kira-kira pada saat belajar? Lihat buku langsung muncul ngantuk. Gitu. Langsung mak jeduk gitu. Padahal sebelumnya pas waktu pegang HP nggak gitu ya. Satu, cari tempat dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, Mencari gaya belajar terbaik. Keempat, fokus pada target. fokus pada target kalian. Kelima, membuat kelompok belajar.
Keenam, usahakan untuk menjauhi gawai atau ponsel. Nah, ini yang sulit ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk istirahat. Tapi nggak harus makan pizza loh ya. Di sini contohnya makan pizza ya. Oke, berikut itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita belajar. Selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi, saya mau ngajak kalian ice breaking. Nah, ini kan sudah jam 1:30 ya. Tentunya kalian jam rawan, jam yang ngantuk-ngantuknya ya. Saya mau ajak kalian untuk main dulu sebelum kita belajar ya. Mainnya adalah tebak angka. Nah, jadi kalau nanti saya bilang konsentrasi, tek 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 gitu ya, nanti tepuknya ya. Oke, coba dipraktekkan konsentrasi. Good, pintar semua, langsung bisa ya. Nah, langkah-langkah game kita nantinya yang pertama saya akan minta semua di sini mulai dari Andin sampai Rifki kalian berhitung ya dari sini ke sini ke sini ya, mengular ya. Mengular sampai ke Yusuf, terakhir sampai ke Rifki. Nah, setelah kalian berhitung, kalian hafalkan masing-masing nomor yang kalian dapatkan. Misalnya dapat nomor 5. Oke, saya berarti nomor saya 5. Diingat-ingat ya. Jangan pakai nomor tetangganya ya. Kenapa begitu? Nah, nanti kita mainnya pakai nomor itu soalnya. Nah, terus berikutnya nanti Bu Yuli di sini akan memanggil kalian secara acak angka yang kalian miliki itu tadi. Jadi misalnya 5. Nah, langsung jawab. Angkat tangan ya, langsung refleks. 5, angkat tangan. Setelah angkat tangan apa yang harus dilakukan? Nah, setelah angkat tangan, siswa yang dipanggil itu menjawab dengan menyebutkan angkanya, lalu bagi yang mendapatkan angka ganjil, nanti dia bilang 5, yes, misalnya seperti itu. Yang dapat angka genap jawabnya 10, oke, begitu ya. Ganjil yes, genap oke. Sekarang mulai dari Andin berhitung terlebih dahulu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, nah sudah hafal dengan nomornya masing-masing ya? Diingat-ingat ya? Diingat-ingat ya? Game kita mulai. Konsentrasi. Angka 3. 3 yes. 5 yes. 6 oke. Lanjut cepat. 10 oke. 11 oke. 11 yes, 12. Raffi salah, Raffi gugur. Yang gugur tidak boleh ikut bermain. Ayo, saya ulangi lagi. Konsentrasi. Angka 7. 7 yes. 10 oke. 5 Maya juga tidak, responnya lambat. Jadi yang responnya lambat dan tidak lekas menjawab, artinya dia gugur. Berarti konsentrasinya kurang. Ayo kita tumbuhkan lagi. Tepuk tangan untuk semuanya sudah. Nah, silakan duduk kembali. Nah, dengan ice breaking ini sudah semangat? Masih mengantuk? Ada yang mengantuk kah? Tidak. Oke, kalau tidak mengantuk berarti kita sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Oke. Kalau begitu, saya akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran berikutnya ya, di mana kita nantinya akan belajar untuk materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita menuju ke materi, alangkah indahnya kita ingat-ingat materi yang kita sudah tempuh pada minggu lalu. Masih ingat materi yang kita tempuh pada minggu lalu? Apa? Format
Format multimedia pada halaman web. Oke. Format multimedia pada halaman web itu yang seperti apa kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan pengertian multimedia itu apa sih? Oke, Intan. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, video dengan alat bantu atau tool dan tautan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan pada situs web. Oke, multimedia itu berarti di sini kita mengaitkan ya, kita tentunya menggunakan tag di situ untuk menampilkan dia pada halaman web. Nah, kira-kira masih ingat tidak kalian tag yang digunakan untuk membuat multimedia? Apa saja sih kira-kira yang dimasukkan di dalam multimedia itu? Yang pertama ada gambar, biasanya kita menampilkan gambar. Yang kedua ada apa? Audio. Yang ketiga ada video. Saya minta ada yang angkat tangan di sini bagaimana tag untuk menampilkan gambar itu. Oke, Ferry, berdiri. Gambar menggunakan elemen MC dengan atribut src dan dapat diisi dengan URL dan juga file HTML yang terdapat dalam gambar tersebut. Oke, beri aplaus untuk yang sudah menyimpulkan materi tentang minggu lalu. Berarti semuanya masih ingat materi tentang minggu lalu ya. Jadi pada dasarnya di sini untuk menampilkan halaman web, karena pada dasarnya web itu kan harus menarik, user friendly. Semua yang melihat harus bisa menerima gambar yang apa yang kita tampilkan di situ, maka tentunya kita harus membuat halaman tersebut semenarik mungkin. Lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita belajar tentang multimedia, sekarang kita belajar tentang hyperlink. Nah, hyperlink ini yang saya maksud dengan format kaitan pada halaman web. Ya, format kaitan pada halaman web. Kenapa toh kita harus belajar hyperlink ini? Ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita ya, nantinya pada KD 3.5, 3 ini artinya adalah pengetahuan yang akan kalian peroleh mengenai kompetensi dasar ini, ya, kita akan menerapkan format kaitan pada halaman web. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana sih format kaitan yang kita letakkan dalam halaman web itu tadi. Lalu yang kedua, nantinya kalian akan membuat kode HTML untuk menampilkan format kaitan pada halaman web itu tadi. Ya. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita selama kita akan belajar ini, kita akan belajar dan tentunya harapannya adalah siswa harus mampu. Yang pertama, menjelaskan konsep format kaitan link dalam halaman web itu sendiri. Lalu yang kedua, menganalisis tag kaitan link dalam halaman web, mengevaluasi prosedur kaitan dalam halaman web, merancang program tampilan kaitan, lalu membuat program tampilan kaitan dan menguji program tampilan kaitan ini dalam halaman web. Tentunya nantinya untuk menguji ini kita menggunakan web browser. Nah, masih sama seperti minggu lalu, ya, masih sama seperti minggu lalu, kita akan mengolah bagaimana halaman web itu menjadi indah. Nah, untuk strategi pembelajaran kita, model pendekatan dan metode yang akan kita pergunakan untuk model pembelajarannya adalah problem based learning, artinya nanti kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah di dalam pembelajaran kita ini. Jadi nanti ada sesi diskusi, sesi tanya jawab dan presentasi tentunya, ya. Terus yang kedua, pendekatannya adalah scientific, metodenya yang kita pergunakan adalah ceramah, observasi, penugasan, demonstrasi, diskusi dan presentasi. Jadi rangkaian kegiatan kita nantinya adalah ini. Nah, berikutnya
konsep yang akan kita pelajari di sini adalah nantinya kalian akan memahami konsep hyperlink atau format kaitan di dalam halaman web dan tag yang kita pergunakan dalam penggunaan hyperlink ini tadi. Nah, oke. Sebelum kita menuju ke pretest, saya akan memberikan gambaran terkait dengan mapel atau materi yang kita pelajari pada hari ini, ya. Ada apa lagi? Real, langsung nyanda dia real ya. Terus ada kalau di Witri School ini ada macam-macam bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari dan di sini semuanya membuat format kaitan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan pretest terlebih dahulu sebelum kita membahas ke pelajaran. Oke, mari join dulu di kuisis kita. Kita akan cek seberapa jauh kalian sudah mempelajari modul yang sudah Bu Yuli share minggu lalu. Ayo, baru satu anak yang bergabung di sini. Ya. Oke, sudah masuk semua ya? Ada yang masih belum siapa? Saim sudah. Error. Angkat tangannya yang masih belum bergabung. Gak apa-apa. Sudah mengerjakan mungkin tadi. Saya mulai. 1, 2, 3. Yuk. Bisa dimulai dikerjakan. Di sini nanti kita bisa lihat. Ya. Baru pretest. Jadi nanti pas post-test semuanya bisa memperbaiki jika nilainya masih ada yang kurang banyak ya. It's okay, enggak apa-apa kalau misalnya nilainya kok saya masih rendah Bu, enggak masalah karena kita baru pretest ya. Di sini sudah bisa kita lihat ya, ada 2 anak yang sudah berhasil menyelesaikan dengan sempurna dan masih ada beberapa yang masih belum. Oke, mari kita lihat siapa yang menjadi juaranya di sini. Ya, nomor 1 adalah Intan, nomor 2 adalah Lito dan nomor 3 adalah Alul. Kita kasih tepuk tangan. Sekarang mari kita lanjut ke pelajaran kita ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaannya tadi? Sudah mulai terbakar? Ada yang sudah betul enggak? Kalau ada yang masih kurang dalam menjawab, tidak ada masalah ya. Nanti post-test bisa diperbaiki, tenang aja. Sekarang kita menuju ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu format kaitan pada halaman web atau kita sebut dengan hyperlink ya. Oke, saya dari sini ya. Konsep format kaitan dalam halaman web yang kita sebut dengan hyperlink itu merupakan sebuah teks atau tombol di dalam dokumen HTML yang dimana ketika kita klik kita akan dibawa menuju ke halaman lain. Ya, kita akan dibawa menuju ke halaman lain. Hyperlink ini sering dikenal dengan link yang menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lain dalam HTML, dan fungsi hyperlink dalam HTML ini sebagai jalan pintas guna menuju ke halaman lain. Kalau kita istilahkan seperti kertas yang saling terhubung seperti ini.
Nah, link ini menghubungkan halaman yang satu dengan halaman yang lain. Tag ini, setiap tag itu diapit dengan tag yang akan ditampilkan sebagai link. Misalnya seperti ini. Tag A, href sama dengan dokumen lain tag link /a, seperti itu untuk penulisan linknya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalnya kita nantinya akan membuat indeks, ya, kita akan membuat about. Misalnya dalam suatu halaman web kita nanti kasih menu-menu di situ. Nah, kita memberikan menu-menu tersebut, kita ikuti dengan href, ya, href /a. Nah, ingat ya, link itu menggunakan tag a dan /a. Berikutnya, nah, untuk merancang program tampilan link di sini, ya, di sini bisa kita perhatikan. Ini adalah salah satu contoh websitenya sekolah kita, ya, di mana di sini ada beberapa menu. Kira-kira menunya ada di mana ya? Yang disorot sama Bu Yuli ini ya menunya ya. Nah, link atau hyperlink ini merupakan elemen HTML yang fungsinya untuk menghubungkan satu halaman web ke halaman lain, dan elemen itu nantinya harus bisa diklik, ya. Terus dikatakan hyperlink itu kenapa? Jika di dalam sebuah tampilan website terdapat hyperlink dan situs dalam internet hampir seluruhnya menggunakan hyperlink. Ya, hyperlink sifatnya ada dua. Berdasarkan sifat, hyperlink itu ada dua. Yang pertama, bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Yang kedua, bisa berpindah letak dalam satu halaman saja. Ya. Lalu berikutnya, ini adalah salah satu contoh kode program di mana kita akan menampilkan apa itu namanya about us misalnya nanti ya. Saya sengaja tidak mempraktekkan, tapi nanti kita praktekkan sama-sama ya. Ini saya kasih contoh terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita membuat kodenya itu adalah href about.html lalu about us seperti ini, nanti hasilnya akan menghasilkan kode program seperti ini ya. Ini. Nah, jadi di sini ada warnanya sudah beda lagi. Tidak lagi tulisan hitam seperti ini, tapi about us-nya ada underline-nya. Dan warnanya sudah menjadi biru. Nah, beda lagi kalau misalnya nanti sudah kita klik, sudah tidak biru lagi. Ya, jadi berubah warna ungu biasanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kaitan itu tadi. Ya. Lalu berikutnya, berdasarkan alamat URL-nya, apa sih URL itu ya? Alamat website biasanya kita kenalnya ya. Berdasarkan alamat URL-nya yang kita tuju, link itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah internal link, di mana link itu menuju ke domain atau halaman web itu sendiri. Ya, jadi misalnya di dalam indeks itu ada home, ada about, ada kontak, misalnya seperti itu, ya. Lalu berikutnya, ini contoh misalnya ya, kita menggunakan beberapa link di dalam satu halaman. Jadi ini adalah contoh internal link. Lalu yang kedua adalah contoh lagi kalau kita hubungkan dengan kontaks. Lalu kalau ini kita hubungkan dengan about, ya, di situ ada beberapa yang bisa dijabarkan. Berikutnya, external link, berdasarkan apa tadi? Website atau alamat websitenya, ya. External link, link menuju ke halaman web, atau di sini contoh external link ini, misalnya menuju ke Facebook, ya. Nah, dia akan menuju ke website lain, tidak lagi dalam suatu halaman, tetapi menuju ke halaman web yang lain. Itu kita sebut dengan external link. Caranya membuat hyperlink itu tadi, ya. Jadi setelah kalian
mendapatkan materi yang saya dapatkan ini, apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita menuju ke diskusi dan pembuatan kelompok? Dari penjelasan saya yang saya berikan tadi, apakah sudah lengkap? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah paham, maka sekarang saatnya adalah kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak, dan berikut ini saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nah, Bu Yuli minta kalian berdiskusi untuk membuat sebuah halaman website, ya, di mana website tersebut memiliki tema pendidikan dengan beberapa menu, ya, di mana masing-masing menu itu menuju ke halaman tertentu atau menggunakan hyperlink itu tadi. Nah, instruksinya adalah setiap kelompok silahkan membuat rencana pembuatan halaman web yang terdiri dari atribut link, ya. Atribut linknya seperti apa? Kalian menggunakan internal link, external link, atau kalian menggunakan absolute, itu juga sama dengan external link, ya. Lalu kode programnya seperti apa, pengujiannya nanti seperti apa, silahkan di komunikasikan dengan teman-temannya satu kelompok. Ayo silahkan, ya. Oke, sekarang bisa dikerjakan untuk implementasi dan perencanaannya dulu tentunya. Ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yo. Bagaimana kelompoknya, Intan? Sudah sampai mana? Sudah pembuatan link absolut. Oke, dengan dihubungkan kemana ini nanti? WhatsApp, WhatsApp, Instagram, sama Gmail. Oke, ya. Link absolut. Kelompoknya Fahmi sudah berhasil membuat link apa? Boleh nggak apa-apa? Iya, kan memang HTML. HTML dasar kita ya. Oke. Sudah apa saja ini? Sudah semua, Bu. Absolut, relatif, sama tautan section. Oke. Ya. Bebas secara tampilan, oke. Silahkan kalian buat sebagus mungkin ya. Didesain sebagus mungkin. Kalau ngatasi, tapi paling tidak yang diperlukan di dalam link yang kita perlukan itu semuanya ada. Yo, ada masalah tidak di sini? Untuk Yusril sudah sampai mana? Oh, belum selesai. Oke, dilanjutkan. Kelompok yang sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan tugasnya? Ayo, angkat tangannya yang sudah selesai. Oke. Silakan. Oke, sini. Yang pertama kita buat tautan absolut, digunakan untuk berpindah ke halaman atau website lain dengan double klik. Nah, itu akan pindah ke website lain. Ya. Selanjutnya kita buat hyperlink relatif yang digunakan untuk berpindah halaman dari direktori atau dari folder yang sama atau dari komputer yang sama. Kami bila terdapat kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Perkenalkan, nama saya Hafidul, satu nama lagi bisa dipanggil Dek. Perkenalkan, nama saya
Oke, di sini kalian akan apa? Langsung dipresentasikan, dicek dulu melalui localhost dulu ya. Oke, membuat websitenya SMK Negeri 4 Bojonegoro. Bisa diceritakan menggunakan hyperlink apa saja di situ? Pertama ada tampilan home. Di tampilan home ini kita menggunakan alamat URL yaitu internal link dan jenisnya link relatif. Oke. Kemudian ada tampilan galeri. Dan pada galeri ini ada menu WhatsApp yang kita bisa menghubungkan ke dalam WhatsApp, ke Instagram dan lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Yang cowok-cowok ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Jelas sekali katanya Mbak Intan. Ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Hamidah, Intan, Juan, dan Novita. Oke. Nah, kita kembali lagi ya. Dari apa yang sudah ditampilkan oleh kedua kelompok tadi, maka di situ bisa kita lihat sama-sama. Di dalam link yang kalian tampilkan tadi itu sudah masing-masing kelompok sudah menampilkan internal link dan external link. Meskipun tadi untuk kelompok yang cowok itu masih sangat sederhana sekali ya, masih belum ada tampilan-tampilan yang bisa menarik hati ya. Tetapi di situ mereka sudah menampilkan bagaimana caranya untuk menautkan atau membuat hyperlink itu sendiri. Nah, untuk itu ya dari sini tentunya dari pembelajaran yang sudah kita tempuh tadi ya, kita sudah bicara panjang lebar mengenai konsep hyperlink itu sendiri, lalu tag yang digunakan dalam penyusunan hyperlink, lalu tag-tagnya apa saja yang kita perlukan untuk menyusun hyperlink itu sendiri. Maka di sini saya ingin kalian bertanya, apakah dari pembelajaran yang sudah kita tempuh tadi ada yang perlu ditanyakan dari kalian? Kalau misalnya kurang atau dirasa kalian masih belum paham, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Barangkali sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan post test, di mana post test ini akan mengukur kalian bisa mengerjakan dengan baik atau tidak. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Kalian bisa buka kuisisnya ya, hubungkan dengan internet. Silahkan. Saya start ya, kita bisa cek bagaimana kalian bisa menguasai materi yang kita tempuh pada hari ini. Dari hasil tes ini, mudah-mudahan nantinya nilainya semakin meningkat ya. Yuk, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, peringkat pertama masih ditempati oleh Fahmi di sini. Yang kedua adalah Novita, tapi nanti kita bisa ketahui leadernya siapa yang nomor 1, 2, dan 3 ya.
Oke, bisa kita akhiri ya? Iya, mari kita tentukan siapa pemenangnya. Kita kasih aplaus ya. 1, 2, 3. Iya, nomor 1 adalah Fahmi. Yang kedua Novita. Dan yang ketiga adalah Fatoni ya. Oke. Nah, tapi di sini semuanya juga sudah bisa menyelesaikan 100% ini tandanya ya. Cuma kalian waktunya lebih cepat dari juara yang pertama itu tadi ya. Oke. Dari sini, dari post-test ini bisa kita perhatikan ya, kita bisa jadikan dia sebagai refleksi untuk pembelajaran kita ya, untuk pembelajaran kita. Tentunya kalian sudah memahami apa yang kita bahas pada topik hari ini, yaitu tentang format kaitan dalam halaman web. Maka setelah kita melakukan post-test ya, dari kesimpulan yang sudah kita buat pada hari ini ya, tentunya kalian sudah paham sekali terkait dengan format kaitan ini tadi ya. Untuk menghubungkan halaman ternyata kita ada banyak fungsi dari link itu sendiri. Intinya untuk membuat hyperlink itu merupakan sebuah teks atau tombol di dalam HTML yang jika kita klik nantinya kita akan dibawa ke sebuah halaman web atau ke sebuah situs yang kita kunjungi itu tadi ya. Dari sini, dari pembelajaran kita sudah menyelesaikan mulai dari post test tadi, nilai yang kalian dapatkan tadi ada yang beberapa yang masih salah-salah, tapi dari post test ini ya saya sudah mendapati banyak sekali perkembangan di antara kalian. Pengetahuan tentang materi format kaitan pada halaman web ini sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kalian satu kelas ya. Berikutnya karena pembelajaran sudah selesai ya, lalu kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaan, kalian juga sudah bisa menyimpulkan materi pada hari ini ya, dan semuanya sudah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di sini ya. Maka saya akan menyampaikan materi yang akan kita tempuh untuk minggu depan, yaitu format formulir pada halaman web ya. Contoh misalnya kita membuat buku tamu, kita membuat formulir pendaftaran misalnya, atau contohnya seperti kalian mendaftar di akun Google. Nah, di situ merupakan format untuk membuat formulir dan itu bisa kita pelajari pada pembelajaran kita untuk minggu depan ya. Kiranya untuk pembelajaran kita pada materi kita pada hari ini cukup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat dan barokah untuk kalian semuanya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ya, mulai. Iya, terima kasih. Saya beri aplaus dan kita beri aplaus luar biasa untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi tentunya, dan jangan bosan-bosan untuk belajar semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.